Salam sejahtera bagi kita semua. Izin kepada Bapak, kenalkan nama saya Yosef dari Prodi Manajemen kelas 802. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah Business Intelligence mengenai artikel review. Oke, baik. Penerapan AI dalam proses bisnis. Tentunya, penerapan AI dalam proses bisnis sangat dibutuhkan untuk era saat ini. Intelijen artifisial bisa diartikan sebagai simulasi kesehatan manusia yang dimodalkan dalam dalam mesin dan programmer. Saat ini, artificial intelligence sudah banyak diterapkan di berbagai sektor kehidupan manusia. Tentunya, dengan adanya AI ini sangat memudahkan dalam pekerjaan dan juga dalam proses pendidikan. Selanjutnya, keunggulan konsep penerapan AI dibandingkan dengan konsep sistem. Artificial Intelligence memiliki potensi besar untuk mengubah laksa perguruan tinggi. Dalam penerapan yang tepat, AI dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat penelitian, dan meningkatkan efisiensi administrasi atau tantangan seperti biaya, keamanan data, kesenjangan teknologi, dan dampak terhadap tenaga kerja perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Nah, perguruan tinggi perlu mempertimbangkan dengan cermat keuntungan dan kerugian ini dalam mengembangkan strategi implementasi AI yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian, keunggulan konsep penerapan AI dibandingkan dengan kondisinya. Jadi ada 3 poin keunggulan konsep penerapan AI. Yang pertama adalah personalisasi layanan. Nah, tentunya AI memungkinkan perusahaan untuk memahami preferensi pelanggan melalui analisis data perilaku. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menganalisis data perilaku dan juga menawarkan produk atau layanan yang lebih relevan dan sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah operasi rantai pasok. Dalam industri logistik, AI membantu memprediksi kebutuhan dalam mengolah stok secara efisien dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, yang ketiga, mengambilkan keputusan berbasis data. Nah, dengan kemampuan ini menganalisis data dan AI membantu manajer membuat keputusan strategi yang lebih cepat dan akurat serta tepat sasaran. Nah, selanjutnya tujuan penerapan da- tujuan dalam penerapan AI yang ya, tentunya AI bertujuan untuk membuat mesin dapat menyelesaikan tugas manusia yang kompleks secara efisien, sementara tujuan AI adalah menganalisis data besar dan menghasilkan output berdasarkan pola tersebut. Kemudian, berdasarkan metode yang digunakan, AI menggunakan berbagai metode untuk memecahkan masalah. Sementara ML dibagi menjadi 2 kategori, surveillance and prediction.
Nah, selanjutnya, rencana umum penerapan AI dalam proses bisnis. AI dirancang untuk mengoptimalisasikan pekerjaannya atau memerlukan waktu yang lama, sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien dan cepat. Nah, teknologi ini juga dapat mengolah berbagai tugas, seperti pengolahan data, pengolahan dokumen, penginputan data, pengolahan investasi, dan bahkan pengiriman email massal untuk memberitahu rutin kepada pelanggan. Perusahaan juga dapat berinteraksi dengan pelanggan mereka secara otomatis dan Anda dapat mengumpulkan pertanyaan umum dari pelanggan Anda dan menggunakan teknologi AI untuk memberikan jawaban yang benar secara otomatis. Selanjutnya, ide pengembangan ke depan untuk penerapan AI dalam meningkatkan proses bisnis di perusahaan atau lembaga. Nah, tentunya perusahaan dapat menerapkan atau menggunakan AI untuk memahami tren pasar dan mengevaluasi kinerja produk berdasarkan data yang dihasilkan. Strategi bisnis dapat dirancang dengan lebih optimal. Selain itu, keputusan yang diambil lebih terarah karena didukung fakta, bukan sekedar mitos atau hoax. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam, Mbak.